ibadah sekolah minggu online. Yuk kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan mendengar kisah Nabi Musa dan bangsa Israel yang menyeberangi Laut Merah atau kita juga sebut dengan Laut Kosong. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu kira-kira bagaimana ya caranya? Apakah Musa itu berjalan atau naik kapal? Nah, mau tahu jawabannya? Mari kita pujikan sama-sama lagu Bagaimana Cara Musa. Adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Ajak kakak, papa, mama, adik untuk bernyanyi memuji nama Tuhan, oke? Terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau
mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing dan pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Jauhkan kami dari roh jahat yang akan mengganggu kami. Demikian Tuhan doa permohonan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ayat nats minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita menerima firman Tuhan. Tapi sebelum menerima firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa di rumah yang suka marah-marah? Atau sering marah? Nah, kakak punya cerita tentang dinosaurus. Gimana ya ceritanya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Alkisah. Di zaman purbakala, ada 2 ekor dinosaurus kembar yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dino memiliki sifat pemarah, sedangkan Dini kembarannya dikenal sebagai dinosaurus yang lembut hatinya. Suatu hari ketika Dino sedang mencari makan, tiba-tiba Mimi, si monyet usil, melempar kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Begitu teriak Dino penuh kemarahan. Sudah, hentikan Dino, ujar Dini kepada Dino. Tidak, siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Dino tidak suka itu, bentak Dino kepada Dini. Iya deh, aku ngaku. Aku nggak sengaja membuang kulit pisang. Dan aku nggak tahu Dino kalau kamu ada di bawah pohon, ujar Mimi si monyet kepada Dino. Kau ini memang selalu usil, aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Bentak Dino kepada Mimi. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara Dino dan Mimi. Dino lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang ia tidak peduli begitu kerasnya suaranya, sampai salah seekor hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap keusilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun, Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Dino, tidaklah kau telah marah-marah terus. Aku tidak mau temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah benci melihat kita, kata Dini dengan sedih. Sudahlah, untuk apa kau memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi, ya tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku, ujar Dino lalu memalingkan wajahnya. Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu.
Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman denganmu. Tapi kalau kamu marah-marah terus, mereka juga pasti sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikapmu. Kumohon, Dino, berubahlah menjadi teman yang baik. Ujuk Dini kepada Dino. Sudah ku bilang aku tidak mau diatur. Sana pergi. Kamu saja yang berteman dengan mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan benar-benar meninggalkanmu. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan memanggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku mohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan, kata Dini menjelaskan. Setelah tidak mendapat jawaban, Dini pun pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya ia merasa sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino telah memintanya pergi, sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Di lain keadaan, Dino terdiam lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya untuk selalu menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari ia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari, ketika Dino ingin beristirahat, tiba-tiba Mimi menghampirinya dan berkata, kasihan sekali kamu Dino, sudah nggak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu nggak mencari Dini saja? Apa kamu sudah terlanjur malu ya dengan perbuatanmu? Hardik Mimi kepada Dino. Apa kau bilang? Aku tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu. Kau ini monyet yang menyebalkan, selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana, aku tak akan bicara denganmu lagi. Setelah Mimi pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata Mimi barusan. Benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak ku cari saja Dini? Tapi apakah dia mau memaafkanku? Tanya Dino dalam hati. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersukacita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan Dino. Ia terus mencari Dini dan belum menemukan Dini semenjak ia terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Maafkan aku ibu, aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Sekarang aku sendirian. Dini tak kunjung ditemukan ibu, tolong aku. Keluh Dino sambil menangis. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat segerombolan dinosaurus lainnya berjalan ke arahnya. Namun ketika di pertigaan, mereka berpencar satu sama lainnya, kecuali seekor dinosaurus betina yang terlihat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus tersebut, ia begitu mengenali sorotan mata saudaranya, Dini. Seketika itu pula, Dino berlari ke arah Dini dan memeluk saudaranya. Maafkan aku Dini,
Aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Sekarang aku janji, aku tidak akan menjadi Dino si pemarah lagi. Ujar Dino dengan penuh harap. Kau ini Dino, aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini? Tanya Rini kepada Dino. Aku hanya beristirahat di babon beringin itu. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji aku tidak akan nakal lagi. Kata Dino meyakinkan. Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku. Sepanjang perjalanan, dua saudara kembar tersebut saling menjaga satu sama lain. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam hubungan pertemanan hingga berprestasi di sekolah. Hai adik-adik, bagaimana ceritanya Dino tadi? Menarik bukan? Ayo, dari cerita ini kita mendapatkan hikmat bahwa kita tidak boleh marah-marah, karena dengan marah-marah kita akan dirugikan. Kita tidak punya teman karena dijauhi teman, dijauhi saudara, bahkan kita jauh dari kasih Allah. Ingat kan? Seperti cerita Fir'aun, karena kemarahannya dia beserta dengan pasukannya tenggelam di Laut Merah karena mengejar Musa dan bangsa Israel. Yuk kita saksikan filmnya, videonya ya. Oke. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut
dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana tadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Nah, di dalam hidup kita, Tuhan juga membebaskan kita dari dosa. Oleh siapa? Oleh kuasa darah Yesus. Yuk kita pujikan pujian, sekarang saya sudah bebas. Ya, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah online di mana tadi ceritanya luar biasa, yaitu bangsa Israel dikejar oleh Firaun di tepi Laut Kolsom. Nama lain Laut Kolsom itu Laut Gelagah, Laut Merah, dan seterusnya. Nah, ketika di depan ada laut, di belakang dikejar musuh, ketakutan. Tetapi tadi sudah ada nyanyinya, bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom. Tuhan memberi pertolongan, laut terbelah dan bangsa Israel lewat di dasar laut. Di sisi lain kita tidak boleh marah-marah tadi katanya. Perhatikan di dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Sebetulnya marah masih boleh kok, boleh. Tapi itu jangan berbuat dosa, karena marah itu sering menimbulkan dosa. Oleh karena itu lebih baik tadi kita tidak marah-marah,
Ya, kalau marah segera dikendalikan, minta tolong pada Tuhan supaya kita tidak terlanjur berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman yang begitu indah, bahwa mengingatkan kepada kami semuanya atas pertolongan yang begitu luar biasa, pertolongan Tuhan ajaib bagi bangsa Israel dan bagi kami anak-anak Tuhan. Dimanapun dan kapanpun pertolongan Tuhan pasti terjadi bagi setiap kami yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk mengendalikan diri supaya tidak marah-marah, supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Hidup dan kehidupan kami seutuhnya di hari-hari mendatang kami percayakan di tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aduh Kak Titin, sudah tidak terasa kebaktian hari ini sudah selesai. Iya Kak, tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Ya adik-adik ya, jangan lupa kita ketemu lagi di kebaktian online kita minggu depan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer ya. Jangan kemana-mana kalau tidak penting-penting banget ya. Iya, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati.
Tuhan.